investasinya pun belum menghasilkan sampai akhirnya harus terjebak hutang gitu kan. Jadi tadinya mau cuan malah jadi buntung gitu ya, karena kan jadi utang gitu ya. Itu sih yang kita jaga supaya jangan sampai terjadi kondisi sedemikian. Oke, ini lanjut ke step berikutnya karena belakangan ini kita apalagi milenial itu akrab sering mendengar soal investasi gitu, Mbak. Jadi mungkin aja ada banyak orang yang sekarang menjadikan resolusinya gitu, ingin berinvestasi nih di tahun 2022 gitu. Nah, tapi mungkin yang perlu kita berikan gambaran sedikit, Mbak Nia mungkin boleh cerita soal kenapa sih kita penting berinvestasi dan step-step yang harus kita lakukan dulu atau periksa dulu sebelum kita berinvestasi itu apa? Oke, nah sebelumnya berarti aku pengen ngelurusin juga, investasi itu sebenarnya bukan tujuan keuangan. Mungkin ada orang yang ngiranya resolusi keuangannya pengen berinvestasi, tapi sebenarnya kamu pengen investasi itu karena untuk apa gitu. Jadi investasi itu sebagai how-nya, bukan end goal-nya gitu loh. Nah, investasi ini sebagai cara kita untuk mencapai tujuan keuangannya. Kenapa kita pakai investasi? Karena kalau nabung biasa aja di rekening organik itu pertama bunganya tidak begitu besar, kedua adanya inflasi gitu kan. Makanya kadang nggak cukup nih cuma nabung aja gitu, perlu pakai investasi juga supaya ada dorongan, ada namanya return yang bisa menggulung si uang yang kita investasikan juga returnnya gitu ya. Nah, makanya kita berinvestasi. Nah, jadi investasi ini bukan akhirnya ya, tapi lebih ke cara kita sebagai kendaraan untuk mempercepat pencapaian tujuan keuangan kita. Nah, terus kenapa kita mau langsung investasi ya? Banyak banget nih sobat milenial, sobat finansialku, sahabat Nova juga yang mungkin begitu ngomongin keuangan pengen langsung investasi. Padahal sebenarnya investasi itu dibalik investasi, sebelum mulai berinvestasi kita harus make sure, harus memastikan kalau kondisi keuangan kita tuh udah sehat dulu, udah aman dulu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kondisi keuangan kita sebenarnya belum aman nih, masih dana daruratnya belum ada, masih ada utang gitu, utang konsumtif ya ini aku ngomonginnya, masih ada utang konsumtif, juga masih misalnya belum punya proteksi. Proteksi ini dalam artian asuransi gitu atau minimal BPJS gitu ya. Belum ada ketiga faktor tersebut, tapi udah mau langsung nyemplung ke investasi. Nah, ini banyak banget terjadi di teman-teman. Ini nggak amannya kenapa? Karena kalau misalnya uang yang udah kamu kumpulkan susah payah ini semua-muanya kamu taruh di investasi, lalu pada saat ada kondisi darurat, tiba-tiba sakit atau kenapa, dan nggak ada dana darurat, kita nggak punya pegangan gitu ya, otomatis kita akan meliriknya ke investasi yang mungkin memang baru dimulai dan mungkin sekarang kondisi marketnya lagi nggak gitu bagus gitu. Nah, berarti kan otomatis kita harus mencairkan si investasi tersebut gitu ya. Nah, padahal dari sisi waktu investasi juga baru, belum memadai gitu, belum begitu menguntungkan gitu. Atau bisa juga lagi kondisinya kurang baik, sehingga bisa aja sebenarnya lagi ada ruginya gitu ya. Karena kan investasi tetap ada risiko kerugian gitu ya, tetap ada risikonya. Nah, makanya sebelum nyemplung ke investasi, pastiin kondisi keuangannya udah aman dulu yang tadi, dengan punya dana darurat yang memadai, punya utang konsumtif udah lunas, terus juga punya proteksi, punya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, atau minimal BPJS gitu. Nah, dari situ barulah mau investasi dengan gaya apapun, kalau misalnya 3 tadi itu udah aman, seenggaknya fondasi keuangan kamu tuh udah aman, kondisi keuangan kita udah aman, lebih terminimalisir risiko untuk kebangkrutan atau terjebak utang lagi gitu. Karena kan banyak ya cerita-cerita yang kurang mengenakan kita dengar kalau misalnya belum punya dana darurat, proteksi dan segala macam, langsung investasi, ada musibah, lalu investasinya pun belum menghasilkan sampai akhirnya harus terjebak hutang gitu kan. Jadi tadinya mau cuan malah jadi buntung gitu ya, karena kan jadi utang gitu ya. Itu sih yang kita jaga supaya jangan sampai terjadi kondisi sedemikian. Oke, ini tadi menarik ya Mbak Nia jelaskan bahwa investasi itu bukan tujuan keuangan, tapi cara kita untuk mencapai tujuan keuangan kita ya Mbak Nia. Kadang kan orang berpikir kalau sudah berinvestasi adalah tanda kalau dia sudah memiliki keuangan yang sehat, padahal harus banyak yang di cross check dulu ya, seperti tadi Mbak Nia sudah